Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Apa nih maksud dengan pengecer? Atau dalam hal ini adalah retail, bahasa Inggrisnya ya. Jadi perdagangan eceran itu termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan atau non bisnis. Ya. Sementara pengeceran itu sendiri adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya. Inilah contoh dari perdagangan retail, ya, eceran itu di toko-toko. Nah, untuk jenis pengecer itu ada beberapa. Pertama itu adalah namanya toko khusus, yaitu toko lini produk yang dijual secara sempit dengan berbagai pilihan yang sama, seperti toko sepatu, toko bunga, toko pakaian, dan toko perlengkapan olahraga. Ya, contohnya bisa kita lihat di sini toko sepatu Payless. Kemudian selanjutnya ada namanya toko serba ada, ya, yaitu toko yang menjual beberapa lini produk, biasanya menjual pakaian, perlengkapan, dan barang kebutuhan rumah tangga, dan biasanya tiap lini beroperasi sebagai departemen tersendiri yang dikelola oleh pembeli spesialis atau pedagang secara khusus, ya. Nah, jadi bisa kita lihat contohnya adalah seperti Matahari Department Store. Oke, kemudian ada namanya pasar swalayan, yaitu toko di mana operasinya lebih besar dengan biaya dan margin rendah tetapi bervolume tinggi. Swalayan dirancang untuk melayani kebutuhan semua konsumen seperti makanan dan produk-produk perawatan rumah misalnya. Nah, ini contohnya supermarket ya. Ini hari-hari. Oke. Kemudian ada namanya toko kenyamanan, yaitu toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman, mempunyai jam buka yang panjang selama 7 hari selama seminggu. Ini menjual ini dalam produk bahan pangan yang terbatas dan memiliki tingkat profit tinggi. Jadi seperti contoh ini toko 7-Eleven ya. Di Indonesia ini sudah tidak beroperasi lagi, tapi di luar negeri masih. Kemudian ada namanya toko diskon, yaitu toko yang menjual barang standar dengan harga lebih murah karena mengambil margin yang lebih rendah dan menjual dengan volume yang tinggi. Umumnya menjual merek nasional, nah, tapi barangnya bukan barang yang bermutu rendah. Nah, ini ambil contoh seperti toko Bolo ya. Ini ada di Jakarta. Oke. Kemudian ada juga pengecer potongan harga, ya, yaitu toko di mana membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pedagang besar dan menetapkan harga untuk konsumen lebih rendah daripada harga eceran. Nah, ini sering merupakan barang sisa gitu ya, terlebih dan tidak reguler yang diperoleh dengan harga yang lebih rendah dari pengecer yang lain, seperti itu. Oke, contohnya ya ini ya, kayak barang bekas begitu ya. Oke. Nah, ada juga toko super, ya, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. Toko super itu dibedakan atas toko kombinasi dan pasar hyper. Ya, ini saya ambil contoh hypermart ya. Oke, ini adalah jenis toko super. Ya. Nah, kemudian kita berbicara juga tentang sistem franchise. Nah, franchise ini merupakan kelompok perusahaan yang terkait erat dan mempunyai operasi sistematis yang terencana, terarah, dan terkendali yang dilakukan oleh perusahaan waralaba. Ya, jadi kita lihat di sini ini dari luar negeri kebetulan ya. Ya, ini contoh dari franchise. Ya. Nah, karakteristiknya apa? Franchise itu ada namanya para peralaba atau namanya franchisor ya, memiliki nama dagang atau jasa yang melisensikan kepada terwaralaba untuk mendapatkan pembayaran royalti ya. Jadi ada lisensi ya, ada lisensinya. Kemudian yang kedua, terwaralaba membayar hak untuk mendapatkan hak membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem ya. Biaya pendirian awal itu seperti peralatan, hiasan atau yang apapun yang disewa atau dipinjam ya, dan itu juga termasuk dari lisensinya. Kemudian pewaralaba itu menyediakan sistem bagaimana pelaksanaan bisnisnya kepada terwaralaba ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk lingkungan eceran baru ini ada beberapa
perkembangan gitu ya. Yang pertama adalah bentuk dan kombinasi eceran baru itu sekarang sudah mengalami perubahan, misal seperti pom bensin ya, kita lihat ya. Itu di situ juga hanya menjual bensin tapi juga ada toko-tokonya ya. Ada toko apa? Ada minimarketnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua pertumbuhan persaingan antar jenis. Nah, ini juga apa? Sekarang ini semakin pesat ya pertumbuhan persaingan antara toko-toko gitu ya. Kemudian persaingan antar pengecer berbasis toko dan non toko. Nah, ini juga sekarang juga perkembangannya juga cukup signifikan, di mana berbasis toko itu sekarang ini sudah dikombinasikan dengan non toko, misalnya secara online gitu ya. Kemudian yang keempat pertumbuhan pengecer raksasa. Nah, ini juga ini sangat pesat ya, di mana banyak sekali pemain besar di dunia ini, mereka berekspansi di berbagai negara gitu ya, untuk mendirikan usaha pengecerannya ya. Kemudian yang kelima penurunan pengecer menengah ya. Ini karena sekarang kebutuhan itu akan semakin bervariasi ya, sehingga pengecer yang kelasnya menengah itu akan mengalami penurunan, dan pada akhirnya banyak yang berupaya untuk menjadi pengecer di kelas yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang keenam pertumbuhan investasi dalam teknologi. Nah, ini juga akhirnya mendorong begitu ya untuk teknologinya agar bisa secara cepat, tepat dan akurat itu tersampaikan ya. Ya, kemudian yang ketujuh, pengecer besar itu sekarang memiliki skala yang lebih besar gitu ya. Jadi mereka itu sangat apa istilahnya sangat berupaya untuk bisa berekspansi ya. Ya, kita bisa lihatlah di sini banyak sekali yang dari luar negeri di Indonesia itu ya, seperti Carrefour ya, sekarang sudah diikuti Transmart ya, tapi prinsipnya masih ada ya Carrefour ya. Nah, itu yang contoh dari pengecer besar. Oke. Kemudian selanjutnya terkait dengan keputusan pemasaran retail, kita untuk bisa memutuskan bagaimana pemasaran retail itu, pertama kita harus menentukan pasar sasarannya. Siapa sih yang ingin dituju? Kemudian pilihan produknya ya, yang sesuai gitu ya, produknya seperti apa yang memang cocok. Setelah itu kita mempersiapkan pengadaan barangnya, gitu ya, pengadaan barangnya. Bagaimana cara kita menstok barang tersebut, gitu kan? Bagaimana cara kita terkait dengan penyediaannya dan seterusnya, gitu kan? Nah, kemudian penentuan harga. Nah, ini menjadi penting ya, penentuan harga. Dari harga pokoknya bagaimana dan harga jualnya. Dan selanjutnya memutuskan bauran jasa yang sesuai. Ya, ini terkait dengan bagaimana strateginya, dalam artian di sini bauran jasa itu terdiri dari seperti harganya, produknya, gitu ya. Kemudian tempatnya, ya, promosinya bagaimana. Nah, itu ya, seperti itu. Dan bagaimana proses orang-orangnya, people-nya. Nah, kemudian menciptakan atmosfer toko. Jadi bagaimana cara kita merancang toko itu agar memiliki suasana yang menarik gitu ya, suasana yang enak gitu ya, yang nyaman ya. Itu menjadi penting, penataan tempat-tempat barang-barang tertentu itu yang harus dipasang dipajang itu di sebelah mana. Nah, itu yang menjadi ada teknik-tekniknya untuk menyusun agar menjadi menarik. Kemudian menentukan kegiatan dan pengalaman toko. Ya, jadi itu menjadi penting ya, bagaimana ini bisa dijalankan. Kemudian menciptakan strategi komunikasi untuk sebagai promosi juga bisa ya, tersampaikan apa sih kemanfaatan dari toko tersebut, dari bisnis tersebut gitu ya. Kemudian menciptakan atmosfer toko. Ya, jadi kembali bahwa setelah ini bagaimana caranya agar kemasan ini menarik gitu ya, sehingga pelanggan itu akan betah dan akan datang kembali. Oke. Nah, kemudian terkait dengan adanya ancaman label pribadi, maksudnya apa sih? Itu maksudnya tuh merek yang dikembangkan oleh pengecer itu sendiri dalam grosir. Jadi supaya kita lihat gitu ya, label apa mereknya ya dengan nama tokonya begitu ya. Kenapa? Karena konsumen saat ini banyak yang menyukai private label ya, yang menguntungkan lah gitu ya bagi retail. Nah, kemudian private label itu berasal dari berbagai macam lapisan sosial dan banyak konsumen yang loyal gitu ya, berpindah dari manufaktur ke retailer. Ya. Jadi peluang. Okay. Nah, kemudian tren dalam perdagangan grosir itu, perdagangan grosir itu apa sih? Semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Bedanya apa dengan pengecer? Grosir itu tidak memperhatikan promosi, tidak terlalu ya atmosfer, dan skala lebih besar. Ya, transaksi grosir lebih besar dari eceran. Pemerintah menangani dagang grosir gitu ya, dengan cara mereka ada aturan hukum dan perpajakan. Ini.
Nah, kemudian ada 4 cara bagaimana sih ini agar bisa memperkuat hubungan pelanggan dengan produsen, mengusahakan kesepakatan yang jelas tentang fungsi yang diharapkan di saat pemasaran, mendapatkan gambaran kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik, kemudian memenuhi komitmen kepada produsen dengan memenuhi sasaran volumenya, membayar tagihan tepat waktu, dan sebagainya, serta mengidentifikasikan layanan yang bernilai tambah untuk membantu pemasok. Ya. Nah, sekarang terkait dengan logistik, ya, logistik itu berarti apa? Logistik itu adalah bagaimana sih manajemen bahan gitu ya, terkait dengan pesampaikannya, tersedianya barang-barang tersebut gitu ya. Sehingga itu akan sedikit banyak akan membuat sirkulasi dari perputaran itu akan berjalan dengan lancar. Ya. Contoh misalnya di sini ya, jadi meliputi manajemen bahan, sistem olahan bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh IT. FedEx bekerja sama dengan Volvo dalam menyalurkan suku cadang truk dari permintaan melalui itu. Nah, ini contoh dari sistem logistik. Nah, kemudian tujuannya adalah bagaimana menempatkan barang yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan biaya terendah. Namun demikian tidak ada sistem yang dapat memaksimalkan layanan pelanggan dan meminimalkan biaya distribusi pada saat yang tepat. Tapi ini yang penting adalah tersampaikan ya secara baik. Ya baik, dari saya itu terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.